Diberkatilah kami menerima firman Allah dalam Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Tuhan. Komitmen beribadah. Bagaimana kita tetap beribadah meskipun banyak tantangan. Saya ajak sama-sama kita belajar agar jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Meskipun banyak tekanan. Justru di dalam tekanan hidup itu kita lebih beribadah. Yang sering terjadi kulihat orang banyak tekanan, ibadahnya kendor. Itu salah. Itu maunya iblis. Iblis mau kalau kita punya masalah, kita jauh dari Tuhan. Tapi saya berdoa, semua saudara di ruangan ini justru semakin ada masalah, semakin beribadah. Amin. Ya, kita belajar hari ini dari Yosua. Bagaimana dia tetap beribadah di tengah-tengah banyak persoalan, tekanan hidup, dia tetap beribadah. Sama kita membaca Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai kepada ayat yang ke-28. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang terbaik. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Sama-sama, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dan dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Doa 6. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. 12 suku Israel
berhasil didudukkan dia di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Usia daripada Yosua 110 tahun dalam memimpin Israel 2 juta orang yang tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Lihat apa yang ditanamkan dia dalam hidupnya, beribadah. Kunci kemenangan Yosua beribadah. Ibadah itu adalah kunci bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak, ayo buatlah ibadah itu komitmen. Komitmen itu artinya ketetapan hatimu. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, berketetapan hati, tidak menyembah patung buatan raja, sekalipun mereka tidak dilepaskan dari perapian. Sekalipun mereka tidak dilepaskan dari gua singa, mereka punya ketetapan hati. Mereka berkomitmen hanya beribadah kepada Allah yang hidup. Jangan beribadah kepada ilah-ilah lain. Jangan ada ilah lain, itu hukum yang pertama. Ingat, roh Allah yang ada padamu, yang ada pada saya adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau cintamu dibagi ke dunia. Dia mau cintamu sepenuhnya ke Tuhan. Dia tidak mau cinta saudara itu terbagi ke uang, ke harta, ke dunia. Samalah kayak istri saya. Mana mau cintaku kalau ku bagi ke perempuan lain? Ada di sini istri-istri yang mau uang dikasih samamu 100 miliar. Katakanlah banyak, tapi dia bilang cintaku ku bagi 2. Gak ada. Gak ada istri yang mau cintanya dibagi 2. Itu ada lagu yang lama, cintaku terbagi 2. Cintaku terbagi 2. Itu ya. 50% untuk si hitam, 50% untuk si putih, terbagi 2. Aku jadi bingung. Kalau kau pacaran bingung masih oke. Atau janganlah pacaran. Pacaran aja gak mau lah ya. Mau punya pacar yang ganteng tapi terbagi 2 cintanya? Enggak. Atau dia bilang samamu, udahlah cintaku samamu 90%, 10% sama si Sri, sama si Tiur 90%. Gimana Tiur? Are you okay? 90% to you, but 10% to Sri. Tiur akan bilang no. Oke. Udahlah 99,9 untukmu. Yang 0,1 lagi sama siapa? Sama si Vivi, sekretaris. Masa nggak bisa? Kira-kira Tiur bilang apa? Yes or no? Ayo jawab semua. Yes or no? Berarti engkau semua wanita-wanita, engkau menginginkan pria yang mencintaimu 100%. Betul? Meskipun mukanya nggak jelas, yang penting cintanya jelas. Jauh lebih baik cintanya jelas daripada mukanya yang jelas. Karena ketika engkau hidup di dalam pernikahan, bukan wajahnya yang akan kau nikmati, tapi sayangnya samamu. Maka saya udah berulang-ulang katakan, carilah cowok yang menyayangimu. Jangan kau berlaku bodoh memaksa orang mencintaimu. Kasih baju, kado, prah ulang tahun, prah. Pas ulang tahun, oh ulang tahun. Pasca ulang tahun. Kau sogok. Demi cintanya samamu. Berat kau di pernikahan anakku. Berat. Cari cowok yang tulus mencintaimu. Yang kalau kau sakit dirawatnya. Kalau kau sakit dia mau tinggalkan yang lain demi menjagamu. Cari cowok yang benar-benar cinta samamu. Cinta itu sacrifice, pengorbanan. Karena satu waktu kau sakit dalam hidup ini. Dan saat engkau sakit, yang kau butuhkan ada orang yang di sampingmu mengambil obatmu. Karena kau udah gak bisa bergerak lagi. Kau butuh ada seorang yang membawamu ke dokter.
Maka saya bilang, cari sungguh-sungguh 100%. Begitulah Allah. Dia nggak mau, dia cemburu. Kalau hidupku kubagi ke dunia ini, kalau hidupku kuberikan kepada uang, satu-satunya pembanding Tuhan di Alkitab, Mammon, uang. Kenapa uang? Karena uang punya power mengubah manusia. Jangan condongkan hidupmu kepada uang. Engkau tidak bisa membawa uang limper pun setelah meninggal dunia. Tidak bisa. Kita hanya bisa membawa iman kita kepada Tuhan. Maka saya mengajak sama saudara, jangan mau tertipu dengan keasikan dunia ini, kenikmatan dunia ini yang mencuri hidupmu, sehingga sampai kau tidak punya waktu ibadah saat teduh, nggak punya waktu baca Alkitab seharian, nggak punya waktu berdoa, nggak punya waktu beribadah hari Minggu. Ingat hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap uangmu. Mengasihi Tuhan juga dengan uang. Uang yang kita persembahkan itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara bisa beli baju harga 500.000, kolekte 5.000. Cintamu sama Tuhan belum benar. Bukan tidak boleh kolekte 5.000 persembahan, karena duitmu tinggal 5.000. Engkau beri 5.000, kira-kira itu hebat nggak? Di dompetmu tinggal 5.000, engkau berikan 5.000, hebat nggak? Di rekeningmu ada 10 juta, kau berikan 5.000, hebat? Tidak. Kan Tuhan tahu di rekeningmu, di ATMmu. Tuhan tahu kan? Tuhan tahu kan isi dompetmu. Makanya seorang janda yang memberikan 2 peser itu, dia memberikan segenap hidupnya. Jadi jangan merasa engkau udah mengasih 1 juta, udah banyak yang kau beri sama Tuhan. Jangan. Karena Tuhan tahu 1 miliar ada kau simpan di rekening. Tapi seorang janda yang memberikan dari kekurangannya, itu hebat, luar biasa. Saya mengajak semua saudara dan saya, ayo buat Tuhan nomor 1. Jangan ada ilah lain, ada Allah lain, jangan ada saingan Tuhan. Segenap hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Syukurnya Yosua punya mentor namanya Musa, mengajari dia hidup di dalam peperangan, hidup di dalam beribadah. Terlebih dia mentor 40 tahun. Mentor itu adalah guru, teladan, pola yang dicontoh. Pesanku sama saudara, ayah, ibu yang punya anak-anak, saudaraku yang di YouTube, jadilah teladan kepada anak-anakmu dalam pernikahan. Anak-anak banyak sekali tidak punya role model. Anak-anak banyak sekali tidak punya teladan dalam pernikahan. Dari sekian banyak pasien-pasien dalam keluarga konseling, kutanya, ayah ibumu hidup? Hidup, tapi mereka pun broken. Kasihan banget. Ibu masih hidup, iya, udah kawin dengan laki-laki lain, punya anak. Dan setelah punya anak, gak peduli kami lagi Pak Pendeta. Setelah ada laki-laki itu, dia gak peduli lagi. Dengar, saya melihat mereka menangis, semua anak-anak gadis yang menikah ini. Ketika mereka masuk pernikahan, mereka membawa 80% pernikahan ayah ibunya. Lihat, kalau saya hancur, saya melihat hidupku hancur. Oke, aku hancur karena perbuatanku. Kutanya, mana lebih sedih? Aku hancur melihat hidupku karena pernikahanku, karena egoisku, kesombongan kami berantem, kami hancur. Kasus A. Sedih dong, hancur, berantakan. B. Anakku Hani dan Jamie, hancur juga pernikahan mereka. Mana lebih berat? Yang A atau yang B dilihat oleh si A? Orang tua lebih sedih melihat anak yang hancur. Melihat anak ditinggalkan suaminya. Dia hanya bisa menangis.
Dan dia menangis menjelang kematian. Dia mati meninggalkan anak cucunya berantakan. Tidak ada model, tidak ada teladan. Maka aku bilang sama istriku, sama anak-anakku, aku ayah dan suami yang mengejar ketertinggalanku. Aku mengejar kesalahanku yang lalu. Tidak mau kuulangi. Supaya kalau papa meninggal, kalian punya teladan suami yang benar. Bagaimana suami mengasihi istri. Bagaimana suami yang sayang sama istri. Saya memberikan teladan di waktu sisa hidupku ini. Aku gak tahu apakah aku hidup 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Itu urusan Tuhan. Urusan saya adalah saya mau menjadi teladan. Hayo Bapak Ibu, jangan teruskan egoismu, kesombonganmu. Pasti engkau meninggalkan dunia ini. Tinggalkan anak cucumu dengan teladan. Tinggalkan anak cucumu warisan. Bagaimana menikah yang benar. Ada banyak anak gadis tidak berani menikah, trauma, takut. Karena melihat pernikahan papa mamanya berantem cekcok, pagi siang malam, Senin ke Senin, Januari ke Januari. Anaknya ambil kesimpulan, menikah mengerikan. Lebih bagus nggak usah menikah. Living together, hidup bersama tapi tidak menikah. Itu loh zaman sekarang. Mereka melakukan seks tapi tidak menikah. Living together. Mereka tidak ada ikatan. Mereka hidup dengan bebas. Tidak ada teladan. Saya berdoa. Apa yang dibuat Yosua? Aku menyembah Allah dan seisi rumahku. Berarti dia ayah yang teladan. Dia ayah yang memberi contoh. Dia ayah imam. Memberi contoh kepada anak-anaknya beribadah kepada Allah. Itu imam. Imam membawa seisi rumah kepada Allah. Berfungsi sebagai nabi, membawa suara Allah kepada keluarga. Berfungsi sebagai raja seorang suami, mengayomi keluarga, melayani keluarga, melindungi keluarga. Oleh karena itu yang pertama saya mengajak sama saudara, lewat komitmen beribadah di masa yang sukar, saudara sudah melakukan yang namanya mengajar. Komitmen beribadah melahirkan ajaran. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya. Katakan mengajarkannya. Berulang-ulang, katakan berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu, kepada cucumu. Halo, yang sudah punya cucu, ajarkan berulang-ulang gimana beribadah, bagaimana hidup benar, berulang-ulang. Berulang-ulang dikatakan di sini, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, duduk lagi makan pecal, pangsit. Beberapa wajahmu kulihat wajah pangsit siang ini. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, sedang pergi jalan-jalan dari Medan ke Brastagi, ngomong-ngomong kecil. Jangan dari Medan ke Brastagi, ayo nak kita jalan-jalan. Selama di jalan baca Alkitab, kau Kejadian 10 pasal, kau 10 pasal, kau 10 pasal. Maka mereka bilang, Bapak cari pasal. Karena nggak boleh. Baca Alkitab anak muda sekarang tidak bisa panjang-panjang. Mereka dengar khotbah suka yang pendek-pendek, TikTok. Maka yang lagi khotbah ini viral di TikTok. Kenapa? Karena anak muda Gen Z, Gen milenial nggak suka khotbah yang panjang-panjang. Seperti sekarang ini, kalian berharap khotbahku cepatlah berlalu. Aku tahu pandangan wajah. Tapi aku berketetapan hati membawa engkau beribadah kepada Tuhan walaupun engkau sudah berharap cepat. Berulang-ulang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring lagi golek-golek di ruang tengah, ruang tamu, apabila engkau bangun,
Jadi saudara, anak-anak itu suka diajarkan beribadah, menyembah Tuhan, atau nilai-nilai, jangan sekali kasih langsung banyak. Mereka nolak. Lagi sedang makan, sikit-sikit masuk. Gini loh Jem, cara memilih jodoh itu harus benar-benar lahir dari iman. Dengan doa, dengan Roh Kudus, banyak berdoa anakku. Karena memilih jodoh itu urusanmu, nggak urusan ayah, nggak urusan mak. Mak dan ayah hanya memberi masukan, tapi kau yang akan menjalankan pernikahanmu. Sehingga kau perlu hati-hati. Bukan Tuhan yang memilihkan, Tuhan memberi circle sekelilingmu, tapi engkau yang memilih. Sikit-sikit dimasuki. Pilihlah mulai dari rohaninya. Jangan dari fisiknya. Karena fisiknya pembohong. Pilihlah dari jiwanya. Bagaimana kalau dia marah? Lihat perempuan itu jangan kau lihat karena pulang dari salon. Kuntilanak pun pulang dari salon cantik. Lihat perempuan itu ketika dia marah. Kalau marah nampak aslinya. Bilang sebelahnya, kalau kau marah keluar aslimu. Jangan kau hanya terpesona. Iya pak, dia so sweet, cantik. Biola. Wow, pokoknya wow. Saya yang sudah menikah, saya yang sudah merasakan. Saya yang sudah tahu pasang surut pernikahan. Saya yang sudah tahu jeritan pernikahan. Saya yang sudah tahu ranjau-ranjau pernikahan. Saya udah di situ anakku. Percaya. Kalau kau mengikuti Alkitab Amsal 31 ayat 30. Kecantikan adalah kebohongan. Kemolekan adalah sia-sia. Tapi carilah takut wanita. Wanita takut akan Tuhan. Sebaliknya juga adalah carilah pria yang takut akan Tuhan. Bukan pria yang ganteng kau cari. Bukan pria yang tampan kau cari. Pria yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia sayang samamu. Kalau dia takut akan Tuhan, nggak pernah membentakmu sekalipun. Jangankan main tangan, bentak aja nggak bisa. Aku nggak mau bentak, ini istriku. Saya nggak pernah bentak dia. Berapa tahun ini saya nggak pernah bentak. Itu komitmen saya. Bisakah aku bentak dia? Bisa. Khotbah aja suaraku kuat. Apalagi lah sendirian dia. Bisa, kalau aku mau. Tapi aku tidak mau. Aku mau menyenangkan dia. Aku mau membuat dia umur panjang. Aku mau dia sehat. Aku ada memberkati dia. Bukan untuk membunuh hidup dia. Atau mematikan karakter potensi dia. Makanya saya bilang. Kalau kau melihat wanita, anak muda. Jangan kau lihat hanya lipstiknya. Shadow, alis mata palsu. Pas Natal liturgi jatuh. Satu begini, satu nggak punya alis mata. Nggak, hati-hati. Lihat wanita sekarang cantik, nggak semuanya asli cantik. Sebagian karena botox. Suntik. Suntik. Tahap paling suntik itu. Bedanya apa? Kalau lagi ketawa, orang yang dibotox, ketawanya... Dia nggak bisa ketawa plong. Kalau dia ketawa plong, mapultak. Lepas plastiknya. Maka ketawanya adalah kayak kalian inilah bagus ketawa. Karena kalian nggak ada plastik. Nggak oplas. Aku silakan ya. Kalau cukupnya hepengmu ke Korea, silakan. Tapi bantu dulu pembangunan ini. Kan lucu. Kau bilang cinta Tuhan. Uangmu habis oplas 300 juta. Aku lihat di TikTok. Tahu nggak kalian? Untuk memancungkan hidung ini 185 juta rupiah. Membuat bibir ini seksi 175 juta rupiah. Hitung-hitung berapa miliar. Oh Tuhan. Banyaknya uangnya itu habis hanya untuk itu. Oke, aku nggak bilang dosa ya. Silakan. Kalau itu kau merasa membuat kau nyaman. Kalau nasihatku, jangan. Yakin aja dengan inner beauty-mu.
Cantik dalam yang penting. Itu ada Alkitabnya. Bahwa mahkota wanita bukan hidung yang mancung. Bukan rambutmu yang lurus. Tapi hatimu yang damai. Hatimu yang tentram. Hatimu yang lembut. Hatimu yang penuh syukur. Itulah mahkota seorang wanita. Sekali lagi saya nggak bilang dosa kalau engkau sanggup. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, pasai maju gereja. Siapkan dulu, bantu dulu rumah Tuhan. Ada lagi, lebih lagi Tuhan ya. Kalau kau tergerak, ya nggak apa-apa, nggak dosa kok. Tapi jangan pula kau bisa oplas mertuamu sakit, tidak ada uang obat. Udah salah menggunakannya. Saudara, beribadah itu perlu diajarkan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, mari sama-sama kita baca. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Terus baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Latihan badani penting. Ya, seperti istriku sekarang ini sama saya sedang ada latihan badani. Dia malam kadang sempat olahraga. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Kalau udah mau datang aku, jauh. 1, 2, 1, 2, 3. Aku hanya lihat-lihat aja, oh Tuhan tolonglah dia Tuhan. Sedang dengan harapan berjuang supaya berat badannya tuh turun. Baru kemudian timbang lagi. Udah turun Pak, 0,3. Aku bilang apa? Hore! Namanya pensupport. Kan nggak mau aku jadi orang beracun. 0,3 aja. Itu racun banget. Hore, teruskan. Bukan tiap malam dia lihat 1, 2, 3. Udah mau aku jumpai juga. Dede. Supaya ada pasangan yang sepadan. Tapi aku kurang cocok karena aku lihat videonya ibu-ibu. Di YouTube kan, videonya ibu-ibu itu. Kurang cocok, agak-agak gak bagus lah dipandang oleh laki-laki. Pemandangan yang kurang sehat. Biarlah yang sejenis memandang itu. Saya olahraga. Pagi-pagi jalan, biasanya 5:30, jam 6. Tadi pagi saya jalan juga jam 7. Ya 1 jam, penting olahraga. Bilang sebelahnya, olahraga. Penting olahraga ya. Penting olahraga, penting. Pola makan, jaga makan juga penting. Jaga makan. Bilang sebelahnya, jangan jaga makan. Low karbo. Jangan no karbo lah ya. Low, sedikit lah. Kalau nanti no, kurang sehat menurut saya. Sikit boleh ya. Nah saudara, penting. Saya lihat beberapa kawan-kawan sekarang no karbo. Wah, vegetarian. Waduh, dalam hatiku mungkin dialah nanti yang paling lama hidup di dunia ini. Kita udah berangkat semua, tinggal sendiriannya lah di. Karena saya tanya, kau makan ini? Nggak bisa. Asal kenapa? Ini nggak bisa. Kok sama saya bisa semua, betul nggak saudara? Semua bisa. Dikasih BPK, apalagi itu. Di shop, oh iya. Tapi penting olahraga, penting. Enggak. Tapi sehebat-hebatnya engkau jaga badanimu. Paling pun usia kata Alkitab 70. Hebat 80. Udah ada batasnya. Bapak saya 50. Saya bersyukur Tuhan masih berikan saya bonus sedikit dibanding dengan bapak saya. Satu kasih karunia. Artinya udah ada batas. Latihan ibadat tidak terbatas. Latihan ibadah mengandung janji. Ada janji Tuhan bagi orang yang beribadah. Janji apa? Janji hidup kekal. Oh, latihan ibadah mengandung hidup yang akan datang. Hidup kekal. Saudara, mana lebih saudara menarik? Yang 70-80 atau hidup selama-lamanya? Yang serius. Mana yang lebih kau perhatikan? Hidup selama-lamanya di surga bersama Bapa, atau hidup yang sementara 70-80 ini? Mana yang lebih menarik? Mana yang lebih banyak engkau membaca? Mana yang lebih banyak kau kasih makan? Rohanimu atau jasmanimu?
Makanan rohani itu firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63. Coba dibaca, saya teringat ayat ini. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Pegang dagingmu. Kalau masih sakit, tandanya masih hidup. Katakan, dagingku ini tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Sampai rema ya, sampai rema ya, sampai rema. Sampai kau pulang pikirkan ayat ini. Roh dalamku inilah yang memberi aku hidup. 1, 2 ya. Roh yang dalamku inilah memberikan aku hidup. Dagingku ini sama sekali tidak berguna. Pegang dagingmu. Ayat ini katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan itu adalah firman. Firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman yang kita baca sekarang ini adalah roh dan hidup. Ada rohnya. Makanya kalau saudara baca Alkitab tidak pakai Roh Kudus, tidak terhubung dengan firman Allah. Sehingga engkau baca Alkitab malas, ogah-ogahan, banyak alasan. Sama dengan engkau mencarger handphonemu satu malam, tapi tidak masuk di colokan. Pernah? Udah masuk arus, tapi di sini kena buru-buru, sedikit aja. Besok paginya mati, gak hidup. Kenapa? Karena gak ada arusnya. Sama kalau baca Alkitab, saudara gak ada Roh Kudusnya, tidak dipimpin Roh Kudus, saudara tidak mendapat hikmat atau arti firman Allah. Sama dengan saya khotbah. Kalau saya khotbah karena pengetahuan, itu kering dan mati. Tapi saya harus khotbah dengan Roh Kudus yang ada pada saya. Sehingga sebelum saya khotbah, saya minta Roh Kudus urapi aku. Roh Kudus mampukan aku. Supaya kehidupan yang mengalir dalam diri saudara. Bukan kematian. Roh itulah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Pertanyaan, mana yang lebih sering kita kasih makan? Rohani atau jasmani? Jujur, jasmani banyak kalian kasih makan. Bertobat. Harusnya saudara kasih makan rohani. Kalau mau menjadi orang kuat dalam Tuhan, rohani harus kuat. Daud kecil tapi rohnya besar. Goliat badannya besar tapi rohnya kecil. Lihat waktu tanding perang menang Daud. Rohmu perlu kuat. Makanan rohani itu apa? Firman. Makan firman. Kunyah. Renungkan siang malam. Itu Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya engkau bertindak berhati-hati. Supaya apa yang kau kerjakan berhasil. Tanamkan sama anak-anakmu. Penting beribadah. Ajarkan kepada mereka. Mana tahu mereka nanti kuliah di Bandung. Kuliah di Bogor, Jakarta, Pekanbaru, luar negeri. Ajarkan mereka dimanapun berada cari Tuhan. Ajarkan di mana mereka berada cari gereja. Gereja yang hidup. Gereja yang membuat mereka takut Tuhan. Gereja yang membuat mereka takut berbuat dosa. Ajarkan kepada keturunanmu. Mana mungkin engkau mengajarkan kalau engkau tidak melakukan? Mana mungkin saya mengajarkan baca Alkitab kalau aku tidak baca Alkitab? Mana mungkin aku mengajarkan sehat itu kalau kita olahraga? Mana mungkin kalau aku tidak olahraga? Jadi apa yang kulakukan itu menjadi ajaran dan teladan. Sehingga orang Israel semuanya. Di poin yang kedua. Maka Yosua mengajarkannya. Komitmen beribadah dan menghasilkan keteladanan. Sehingga ketika ditanya oleh Yosua, kemanakah kalian akan beribadah? Kepada patung-patung atau kepada dewa-dewa di seberang sungai Efrat? Atau kepada Allah yang hidup? Tetapi aku dan seisi rumahku menyembah Allah yang hidup. Teladan dia berpengaruh kepada anak cucunya, kepada keturunannya, kepada orang-orang yang mengikuti dia berkata, kami pun mau sama seperti Yosua yang memimpin kami. Kami mau sama, kami mau beribadah kepada Allah yang hidup.
Oke, engkaulah saksi atas perkataan, lakukanlah itu. Sehingga orang Israel di kepemimpinan Yosua, mereka beribadah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak menyembah patung-patung. Lihat Israel, selama mereka menyembah patung-patung dewa-dewa, hancur. Lihat hidupmu, selama engkau mencintai dunia ini, mencintai uang, mencintai harta dunia ini, hidupmu hancur. Tapi kalau hatimu dan keluargamu mencintai Tuhan, Tuhan menjamin burung di udara dia pelihara, bunga akung dia hiasi. Apalagi engkau dan saya, anak-anak Tuhan Yesus, pasti dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Saya mau katakan sama saudara, anak Tuhan tidak pernah dilihat Tuhan peminta-minta. Dengar, kalau engkau sungguh-sungguh anak Tuhan, engkau tidak peminta-minta. Amin. Engkau tidak suka minta traktir. Jangan suka minta traktir, karena kau anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus itu mentraktir. Bagaimana Pak Pendeta kalau ada orang mengajak aku, habis ini makan BPK? Jangankan kau, kalau aku pun diajak, aku mau. Kan bukan aku yang mengajak, tapi aku, mentalku bukan diajak. Mentalku bukan menerima, memberi. Mental anak Tuhan bukan menerima. Semakin kau banyak menerima, semakin kau tidak diberi Tuhan. Semakin engkau memberi, semakin engkau diberi Tuhan. Itu 1 Korintus 6. Berilah, maka engkau akan diberi. Anak Tuhan itu mental memberi. Tetap engkau mengelola keuanganmu dengan baik. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara membaca firman Tuhan. Dalam kitab 1 Timotius 3, 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5, sikit lagi bang ya. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Siapa nama neneknya? Lois. Berarti Lois neneknya Timotius. Neneknya beriman. Dan di dalam ibumu, siapa nama ibu Timotius? Eunike. Ada sih yang nama Eunike? Nanti kalau mau punya anak, walaupun belum punya pacar, buat nama anakmu Eunike. Kenapa Pak Pendeta? Pacar aja belum ada. Langkah iman. Eunike ini adalah orang yang beriman. Mamanya Lois, neneknya Lois, mamanya Eunike, anaknya Timotius. Dapat teladan. Teladan yang terbaik itu apa? Kelakuan, perbuatan, bukan kata-kata. Orang lebih mencontoh perbuatan kita daripada kata-kata. Saya sudah tes berkali-kali, tapi nggak apa-apa ya, saya tes lagi ya. Coba sama-sama angkat tangan kanannya. Ayo sama-sama. Semua yang punya tangan kan? Tolong angkat. Kecuali nggak punya tangan, mohon maaf. Yang punya tangan, ayo sama-sama pegang dahi masing-masing. Dahi bu, dahi. Coba lihat kiri kanan, dahi masing-masing. Pegang dahi masing-masing. Ya, bilang sebelahnya, ini dagu. Bilang sebelahnya, boleh stres, tapi jangan lupa ini dahi. Mungkin sebelahmu saking stresnya, kan saya bilang tadi pegang dahi kan harusnya ini. Yang kalau pegang dagu kan, karena yang kau lihat dagu. Ya, yang saya suruh dengan telingamu apa? Dahi. Pengaruh yang dilihat lebih kuat dari pengaruh yang didengar. Jadi kalau kau bilang sama anakmu, no smoking. Bapaknya, kira-kira anak-anaknya merokok nggak? Merokok. Karena pengaruh mata lebih kuat dari telinga. Ya, teladan hidup. Kita baca 1 Timotius 3 ayat yang ke-10 terakhir ya. Wow ya, saya senang sekali saudara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius 3, salah bang, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Sama-sama, 1, 2. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan, ikutilah ajaranku,
Ikutilah cara hidupku, ikutilah pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kalau engkau sudah melakukannya, engkau bisa mengajak orang lain melakukannya. Amin. Saya berdoa, orang akan berkata, aku mau mengikuti teladanmu. Caramu menikah, caramu melakukan istri, caramu melakukan suami, menghormati suami, caramu hidup, caramu belajar, caramu menggunakan uang, caramu berpacaran yang kudus. Orang melihat. Gak ada artinya kami di mimbar ini kalau cara hidup kami batu sandungan. Saya berkali-kali bilang kepada mereka, gampang di mimbar ini, lebih susah hidup setelah turun dari mimbar. Di mimbar ini hanya ada 2 jam, tapi orang melihatmu di luar mimbar. Orang akan mengamat-amati pernikahan. Orang akan mengamat-amati cara hidupmu menggunakan uang. Orang-orang akan mengamati cara berpakaianmu. Saya ajari sama mereka. Orang mengamat-amati. Kalau hidupmu jadi teladan, maka engkau akan gampang mengajak orang jadi beribadah. Saya mudah mengajakmu beribadah karena aku rasakan manfaat ibadah. Ketika aku berdoa pagi, ketika aku menyembah Allah, saya berdoa, saya mendengar Tuhan bicara di hatiku. Persoalanku banyak, pikiran kita kan kadang-kadang banyak masuk pikiran-pikiran yang negatif. Kadang-kadang iblis serang. Saya masuk di mesbah Tuhan, saya sembahyang, saya berdoa, saya angkat pujian. Allah bertahta dalam pujian penyembahan. Saya merasakan ada kedamaian, ada ketenangan, ada kekuatan, ada hikmat. Memang betul saat ibadah gak langsung selesai, tapi saat ibadah langsung ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada ketenangan, sehingga engkau bisa menghadapi tantangan-tantangan hidupmu. Ayo kita beribadah, ambil waktu beribadah. Saya percaya di saat engkau beribadah, di saat itu ada ketenangan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.